Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas materi tentang tabaruj untuk SMP atau MTS. Autoplay ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI 2. Kami membahas tentang materi tabaruj yang diampu oleh dosen kami, Ibu Yunita Nur Aziza. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gusti Aprilia Nurmadianti, Nila Husniah, dan saya sendiri Nur Sahidah. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur. Fitur yang pertama yaitu KI, KD, berdoa, kemudian video animasi, materi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama yaitu KI dan KD. Kemudian kita masuk ke fitur yang kedua yaitu berdoa. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak video animasi yang membahas tentang tabaruj. Jangan lupa terakhir di spray biar cantiknya seharian. Gini deh hasilnya pemirsa. Cantik banget kan? Kalau kamu yang di rumah mau jadi cantik seperti aku, ikutin aja step-step barusan. Sampai jumpa di episode berikutnya Beauty Girls. Muah! Bye-bye. Uma? Gak ada. Wah, ternyata Uma punya juga. Asik, Anta. Kita bisa bikin telur tayar juga deh. Guys, kita pakai pensil ini supaya terlihat cantik. Oke? Terus, jangan lupa pipinya dikasih ini biar fresh. Nah, oke guys, gimana menurut kalian? Oke kan? Uma? Siapa kamu? Aduh. Kalsa, bikin kaget aja. Orang lagi dandan juga. Ini Rara bukan Uma. Kamu yang ngagetin. Waduh. Wah, anak gadis Uma lagi belajar make up ya? Iya, Uma. Rara lagi bikin tutorial make up. Tutorial. Bagus nggak, Ma? Nggak bagus. Cantik itu kayak Uma. Gak usah dandan, tetap cantik alami. Hah? Uma, emang nggak boleh dandan ya? Boleh sayang. Uma juga suka dandan kalau ada abah. Oh. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah tabaruj, yang artinya berlebihan dalam menampakkan kecantikan. Iya. Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Hah? Rara nggak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah. Maafin Rara juga ya Uma.
Iya, sayang. Uma, ini bisa hilang nggak lipstiknya? Bisa kok. Ya ampun guys, besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya. Soalnya jadi repot deh bersihinnya. Iya guys, mendingan masa dandan. Lihat deh Uma, nggak pakai makeup masih tetap cantik. Segitu dulu ya guys. Dah. Assalamualaikum. Nah, gimana videonya anak-anak? Bagus kan? Sekarang mari kita dengar penjelasan dari ibu guru mengenai tabaruj, mulai dari pengertian tabaruj, bentuk-bentuk tabaruj, serta ancaman buruk tabaruj. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tabaruj secara etimologis adalah menampakkan diri, yaitu bersolek atau berhias, mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Secara terminologis ajaran Islam, tabaruj adalah menampakkan perhiasan, aurat, dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhari mendefinisikan tabaruj dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita. Imam Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab menyatakan wa al-tabaruj ijhar al-mar'ah jinnataha wa mahasinaha li al-rijal, yang artinya tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut Syekh Al-Maududi, kata tabaruj bila dikaitkan dengan seorang wanita memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Yang terakhir, memamerkan diri dan berjalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam tafsir An-Nur dijelaskan bahwa wanita yang menampakkan perhiasan, kecantikan tubuhnya kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan wanita pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Syekh Abdurrahman As-Sadi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, "Janganlah wahai para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian sebagai kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita." Syekh Bakri Abu Jaid berkata, ketika Allah memerintahkan kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka, maka Allah melarang mereka dari perbuatan tabaruj, wanita-wanita jahiliyah, yaitu dengan sering keluar rumah atau keluar rumah dengan berhias, memakai wewangian, menampakkan wajah, serta memperlihatkan kecantikan dan perhiasan mereka yang Allah perintahkan untuk disembunyikan. Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tabaruj adalah keluarnya wanita telah berhias dari rumahnya dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, dengan maksud menarik perhatian, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang lain. Jadi, hendaklah wanita muslim mengetahui bahwa tabaruj merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Jika wanita berhias dimaksud untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Karena berhias untuk selain suami termasuk tabaruj dan dapat mengundang syahwat birahi orang laki-laki. Jika seorang wanita melakukan hal ini, berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk tabaruj. Adapun perbuatan wanita jahiliyah pada zaman dahulu dan pada zaman modern tidak ada bedanya. Akan tetapi, tingkah laku
wanita jahiliyah pada zaman pertama atau terdahulu lebih baik dikarenakan masih menciptakan atau memperhatikan malu dan tertutup. Adapun hal-hal yang termasuk golongan tabaruj, yang pertama adalah wanita yang memakai perhiasan berlebihan dengan niat menyombongkan diri dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Yang kedua yaitu wanita yang memakai wewangian di depan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, membuka aurat di depan yang bukan mahramnya. Yang keempat, wanita yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Yang kelima, wanita yang memakai syuhrah. Syuhrah adalah pakaian yang modelnya berbeda pada model umumnya bagi pakaian wanita. Dan tujuannya untuk menyombongkan diri dan mempopulerkan diri. Dari 5 golongan tabaruj, saya akan mengambil satu contoh tentang perhiasan, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian yang membuat heboh di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian yang menghinakannya kelak di akhirat. Perbuatan ini termasuk tabaruj karena wanita memakai pakaian dan perhiasan dan memperlihatkan keindahannya yang seharusnya disembunyikan. Larangan ini sudah mutlak di luar maupun di dalam karena sudah diharamkan pada zatnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman keras dan keburukan dari perbuatan tabaruj ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, akan ada di akhir umatku nanti yang berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena memang mereka itu terlaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan di hadis lain yaitu mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium wanginya bau atau wanginya surga. Padahal sungguh wanginya itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Ancaman dan keburukan dari tabaruj ini disebutkan dalam dalil sahih, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, tabaruj adalah sunnah jahiliyah. Yang kedua yaitu tabaruj digandengkan dengan syirik, zina, mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan salah satu syarat untuk membaiat para wanita muslimah yaitu dengan meninggalkan tabaruj. Dan yang ketiga, ancaman keras yang lainnya yaitu dengan kebinasaan wanita yang melakukan tabaruj. Yang keempat yaitu Imam Az-Zahabi menjadikan perbuatan tabaruj yang dilakukan oleh banyak wanita ini sebagai sebab atau penyebab yang menjadikan mayoritas mereka menjadi penghuni neraka. Perbuatan tabaruj termasuk dosa besar karena dosa besar adalah semua dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, kemurkaannya, laknatnya, azabnya, atau terhalang masuk surga. Oleh karena itu, kaum muslimin bersepakat untuk mengharamkannya tabaruj. Nah, sekarang kita masuk ke fitur terakhir, yaitu penutup. Mungkin materi dari kami tadi bisa menjelaskan sedikit tentang arti tabaruj sampai ancaman buruk tabaruj. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian autoplay kita, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.